Oke, baik. Nah, sekarang kita maju. Kita akan segera masuk ke dalam pengajaran Torah kita malam ini. Dan Bapak Ibu sekalian, pengajaran Torah kita malam ini kita akan belajar terkait Kain dan Habel, ya. Dan di sini justru ada sesuatu yang unik dan melalui pengajaran kita malam ini saya harap kita bisa mengerti ada sebuah rahasia yang apa ya, boleh saya bilang bahwa orang-orang ataupun bangsa-bangsa ataupun siapapun di dunia itu kadang-kadang suka, bukan kadang-kadang lah, tetapi memang salah sangka, entah itu memang sengaja atau tidak sengaja, saya nggak tahu, sampai akhirnya muncul teori konspirasi bahwa Yahudi itu jahat, bahwa Yahudi itu menguasai dunia, bahwa Yahudi itu apa ya, pokoknya itu deh, seperti itu. Nah, di sini kita akan mengerti bahwa sebetulnya apa sih yang menjadi landasan orang Yahudi sehingga menjadi seperti itu, ya kan? Nah, saya juga pernah sering ditanya gitu loh. Rahasianya apa sih, resepnya? Kok orang Yahudi kan diberkati sekali ya. Orang Yahudi, ya mereka taunya hanya seperti itu gitu kan. Mereka taunya bahwa Yahudi itu pinter, punya menguasai teknologi segala macam. Lalu mereka akhirnya bisa mengkait-kaitkannya karena mereka nggak ngerti, entah nggak ngerti ataupun entah nggak mau ngerti, kita nggak tahu ya. Mereka kait-kaitnya dengan superstitious gitu loh. Jadi kan sesuatu yang wah ya karena karena ada hal tertentu istimewa segala macam gitu loh. Dan ada yang positif akhirnya berkata bahwa oke, kalau gitu kita cari apa gitu kan, walaupun sebenarnya itu ngawur gitu kan. Dan ada yang negatif akhirnya, memang cuma Yahudi doang, memang bangsa lain enggak, sehingga muncul kebencian tanpa dasar. Muncul sesuatu yang tidak berdasar gitulah. Nah, sebetulnya apa yang menjadi landasan kehidupan orang Yahudi gitu ya, itu kita bisa pelajari saat ini, dan sebetulnya itu tidak eksklusif buat orang Yahudi. Dan ini karena kita temukan ini di awal sekali daripada kitab Torah. Jadi artinya ini buat semua orang. Dan memang ini sebetulnya pola atau pattern ataupun apa ya pola lah daripada kehidupan manusia di dunia ini. Ini yang Hashem mau gitu loh. Tapi banyak yang akhirnya karena tidak mengerti ya akhirnya ya bubar gitu kan, tidak pengajaran yang benarnya itu tidak sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, itulah yang akan kita pelajari malam ini. Oke? Yuk, kita akan segera melihat pengajarannya, dan itu semua sebetulnya kita pelajari dari peristiwa Kain dan Habel. Oke? Sebentar ya, Bapak sekalian, saya share dulu. Ya. Nah, sekarang apakah bisa dilihat share screen saya, Bapak sekalian? Coba tolong feedback-nya 1 2 3 orang. Kelihatan, Baru Hashem. Oke, terima kasih Toda. Nah, kita akan mulai pembahasan Torah kita terkait dengan Kain dan Habel, ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau review dulu penjelasan ataupun pengajaran Torah, seri pengajaran Torah Bereshit ini. Jadi itu yang harus ada di kepala kita, ya. Jadi bahwa Hashem itu menciptakan dunia ini bukan karena kesalahan, ya kan? Dan kenapa kita ada di dunia yang dengan situasi seperti ini, ada kesusahan, kita harus bekerja, dan ada juga yang namanya yetzer hara di dalam sini. Itu bukan karena Hashem jahat gitu, ataupun di luar kontrol, di luar daripada kontrol Hashem, bukan seperti itu. Tapi ini semua memang adalah sebuah dunia yang Hashem ciptakan dengan situasi seperti ini tepat untuk kita, sehingga dengan adanya yetzer hara, dengan adanya yetzer tov, dengan adanya free will kita bisa memilih hal yang baik, yaitu memilih Torah, maka kita upahnya justru berlipat-lipat daripada orang ataupun apapun yang memilih kebenaran, yang memilih Torah tanpa adanya yetzer hara. Ya kan? Seperti itu logikanya. Hari Jumat kemarin Pak Alex juga sudah menanyakan dan sudah saya jelaskan seperti ini. Oke? Nah, kali ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian adalah
Torah akan membawa kita ke dalam milenium pertama dari peradaban. 1000 tahun pertama dari peradaban. Ini nanti kita akan pelajari. Mulai dari Kain, lalu apa yang terjadi berikutnya, 1000 tahun pertama dari peradaban. Tapi yang perlu kita pahami bahwa 1000 tahun ini hanya termuat dalam 6 pasal. Hanya termuat dalam 6 pasal. Bayangkan jangka waktu 1000 tahun hanya ditulis dalam 6 pasal. Itu sangat-sangat tentunya sangat-sangat singkat, ringkas, dan bila mana kita tidak mengerti pemahaman yang benarnya dari pemilik kitab yang benar, maka kita pasti akan bingung. Kita cuma bisa, oh ini kenapa begini ya? Iya, kemungkinan kira-kira begini, kira-kira dan kira-kira, dan ujungnya akhirnya adalah kita salah pemahaman. Nah, itu nggak akan terjadi di Bnei Noah Indonesia, baru Kasyep. Oke? Nah, kita lanjutkan. Torah mengangkat dasar-dasar yang berlaku dan bermanfaat bagi kita yang mempelajari, ya. Itu di dalam sini. Makanya jadi Torah itu mengangkat dasar-dasar yang berlaku. Jadi yang akan kita pelajari itu adalah dasar-dasar yang akan berlaku dan bermanfaat bagi kita. Ya. Nah, setelah Sinai sampai nanti dengan penyingkapan terang baru oleh Mashiach. Artinya gini loh. Setelah peristiwa Sinai itu kan Torah diberikan kepada kita dan kita bisa pelajari sampai dengan sekarang ya. Nah, artinya apa yang ditulis oleh Torah yang dimandatkan oleh Hashem di Sinai kepada Moshe untuk dituliskan di dalam Torah tertulis dan diajarkan kepada Bani Israel dan kepada seluruh bangsa-bangsa, itu artinya dasar-dasar yang berlaku dan bermanfaat bagi kita. Makanya Torah itu menuliskan itu kehidupan Kain dan Habel, setelah itu lompat ke kehidupan siapa, lalu setelah itu lompat ke siapa lagi, lalu sampai ada air bah. Nah, itu banyak hal yang hilang gitu kan di situ kan. Torah bukanlah kitab sejarah. Memang seperti itu. Tapi yang jelas di situ adalah itu berlaku dan bermanfaat bagi kita untuk kehidupan kita sekarang. Sampai nanti Mashiach dinyatakan, Mashiach yang akan memberikan terang lebih lagi, akan mempersiapkan kita masuk kepada kekekalan. Itu urusannya lain lagi, itu urusannya Mashiach. Ya, biarlah nanti dia yang akan memberikan dan akan mengajarkan kepada kita. Sekarang kita sampai dengan ini karena kita memang masih menantikan kedatangan beliau gitu ya. Kita hidup dengan keadaannya sekarang. Kita pelajari apa yang perlu kita lakukan yang bermanfaat bagi kita saat ini. Paham ya, Bapak-Ibu sekalian? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terjadi di sini adalah manusia menyesuaikan diri dengan keadaan baru mereka. Bayangkan dan ingat juga manusia saat ini di pasal ini yang nanti akan kita pelajari, itu mereka baru saja keluar dari Gan Eden, ya kan? Dari yang awalnya itu dengan keadaan yang wow luar biasa, akhirnya mereka harus mengalami sesuatu yang berbeda sama sekali, di mana Hashem sepertinya tersembunyi, lalu mereka bisa kenalan tanda petik ya dengan yang namanya kematian, lalu mereka juga harus beradaptasi gitu loh dengan kehidupan mereka. Mereka juga mesti kok jadi begini ya. Mereka sebetulnya keadaan mereka yang baru itu dituliskan dalam Torah ketika Adam dan Hawa menyadari diri mereka telanjang. Nah, itu sebetulnya. Itu mereka menyadari bahwa keadaan mereka itu baru dan ini berbeda dengan keadaan mereka ketika mereka belum makan buah pengetahuan. Itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi artinya mereka menyadari fisiknya mereka. Mereka juga tahu bahwa wow ada hal fisik di sini ya. Ini ada sesuatu yang beda nih. Baik itu secara pemahaman maupun secara kondisi ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, bayangkan seperti ini. Ada pengajaran dari Talmud yang berkata bahwa ketika manusia itu ketika sebuah neshama itu diperintahkan oleh Hashem untuk hidup menjadi seorang manusia di bumi, itu neshama itu mengalami trauma dalam tanda petik karena bayangkan dari Shamaim, lalu mereka berproses turun masuk ke dalam bayi dan sampai bayi itu harus lahir. Dan kita juga tahu bahwa proses kelahiran bayi itu adalah sebuah trauma yang David Hamelech, Raja Daud katakan sebagai itu adalah lembah kekelaman. Itu adalah antara hidup dan mati. Kita semua tahu sekarang oleh karena ilmu pengetahuan bahwa proses kelahiran adalah benar-benar antara hidup dan mati, ya kan? Baik bagi si bayi maupun bagi si ibunya. Nah, itu adalah sebuah proses trauma. Maka dari itu, seorang bayi yang lahir itu pasti akan nangis. Talmud berkata bahwa kalau nangis itu artinya dia merasa nggak nyaman. This is something new buat saya nih, gitu loh. Nah, bayangkan Bapak-Ibu sekalian, kalau kita saat ini, ya kan, kita kan lupa tuh.
dalam tanda petik kita lupa. Baru Hashem sih lupa. Bayangkan kalau kita masih ingat proses kita di apa namanya di dalam perut lalu sampai kelahiran, hidup kita pasti akan bingung nggak karu-karuan kan. Ya itu sebetulnya makanya ini kemahakuasaan dan kasih daripada Hashem. Kita nggak ingat gitu kan. Nah, bayangkan trauma itu dialami oleh Adam, Hawa, dan anak-anak mereka yang sudah lahir saat itu, dan mereka harus keluar dari Gan Eden. Jadi traumanya itu, Bapak-Ibu sekalian, itu adalah trauma seperti seorang bayi yang baru lahir, tapi mereka alami dalam keadaan jasmani mereka yang sudah dewasa. Bayangkan seperti itu. Jadi mereka traumanya itu kayak apa gitu kan. Mereka mulai dari yang mereka tidak pernah ngerti yang namanya gelap itu seperti apa, mereka akhirnya bisa, oh ini ada gelap ya, ternyata ada siang, ada malam, nih ada gelap segala macam, sampai Hashem harus mengajarkan mereka untuk membuat api segala macam. Itu benar-benar apa namanya penyesuaian diri yang harus mereka lakukan gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang keluar dari taman terus siul-siul kiri kanan terus hidup normal. Tidak, Bapak-Ibu sekalian. Mengerikan sekali karena bayangkan mereka di keadaan di Gan Eden seperti itu sampai mereka harus keluar, mereka harus menghadapi dunia seperti yang kita alami sekarang ini. Sekarang kita sudah cukup baik, ya kan? Bayangkan dulu nggak ada rumah, nggak ada apa-apa. Mereka ya mungkin mereka harus berteduh di gua, whatever it is, mereka belajar membangun pondok, apapun itu yang mereka alami. Oke? Itu yang harus kita pahami dari apa namanya peradaban manusia di milenium pertama ini. Oke? Mereka diciptakan dan ditempatkan di Gan Eden. Anak-anak mereka yang awal juga lahir di Gan Eden, kita sudah belajari. Mereka mengalami perubahan drastis, tadi saya jelaskan, dari Gan Eden ke dunia seperti tempat kita ini. Dan Hashem masih menyertai mereka, menuntun dan memastikan mereka bisa beradaptasi. Disinilah kenapa di dalam Torah, di dalam kitab Bereshit sampai dengan milenium pertama, Hashem masih bisa berkomunikasi hampir dengan semua manusia. Dengan Adam dan Hawa masih bisa, dengan Kain dan Habel masih bisa, nanti kita bisa lihat juga nanti kan, sampai dengan terus masih bisa. Kenapa? Yaitu mereka masih menuntun dan memastikan mereka bisa beradaptasi, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi ya Hashem itu maha kasih, Hashem juga maha tahu bahwa ini adalah satu trauma yang besar. Jadi nggak mungkin dilepas seperti itu aja, ya kan? Ya tetap dibimbing. Oke, ini begini, seperti itu. Sampai dengan nanti kita ketemu dengan apa namanya dengan dosa ataupun pelanggaran pertama kali di luar Gan Eden yang dilakukan oleh Kain. Hashem pun masih memberikan pengajarannya. Nanti kita lihat di sini, ya, luar biasa. Nah, tapi kita ingat juga atribut dari milenium pertama ini adalah chesed, seperti yang pernah saya jelaskan. Ya, ada 6 hari penciptaan dan itu adalah representasi dari 6 sefirot, 6 atribut yang Hashem ciptakan untuk kita, dan masing-masing itu dinyatakan di dalam setiap milenium. Nah, kita ini sekarang ini ada di milenium yang ke-6 ya, yaitu Yesod, ya foundation. Nah, tinggal nanti masuk ke dalam milenium yang ke-7 yaitu Malchut. Nah, sekarang tapi di posisi nanti pembahasan Torah kita itu adalah mereka ada di dalam atribut chesed. Chesed itu apa? Kebaikan, ya, belas kasihan. Nah, nanti kita akan lihat nih warna daripada atribut ini itu akan nyata sekali dalam milenium pertama. Nah, nanti kita akan juga justru akan bisa menjadi jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang muncul dalam benak kita. Kok seperti ini sih? Kok seperti ini sih? Karena atribut daripada 1000 tahun pertama ini adalah chesed, ya. Nah, atribut tahun kedua, atribut milenium kedua, ya, itu adalah gevurah atau judgment atau disiplin. Nah, mulai di situ kita melihat. Nanti kita akan lihat. Kita akan sampai ke sana nanti, ya. Ini akan sangat luar biasa dan ini justru akan sangat memberkati kita semua. Oke. Nah, sekarang Bapak-Ibu sekalian, itu latar belakangnya dan itu yang harus ada di kepala kita. Sekarang kita mulai masuk ke dalam pembahasan tentang Kain dan Habel, ya. Kita baca mulai dari Bereshit 4 ayat yang kedua. Bereshit 4 ayat yang pertama kita sudah baca, ya. Kita mulai di sini dikatakan Vatoshev laledet et achiv et Habel vayechi Habel roeh son vekain hayah Oved Adama. Di sini dikatakan Torah memulai menceritakan kehidupan manusia di luar Gan Eden itu dengan
dengan narasi seperti ini. Lalu ia, yaitu Hava, yang boleh dikatakan Adam dan Hava juga, no problem, melahirkan saudaranya Hevel. Dan Hevel adalah seorang penggembala ternak. Jadi pahami, walaupun ini Torah memberikan itu seolah-olah ada di peristiwanya itu terjadi sepertinya sekilas itu ketika di luar Gan Eden, tapi sebetulnya ketika saudaranya Havel itu lahir, ya, Kain dan Havel beserta para saudari-saudari kembarnya yang menjadi istrinya, itu sebetulnya lahirnya di Gan Eden, saudara sekalian, ya. Nah, tapi kenapa Havel dimunculkan di sini dan di sini, karena untuk memberikan konteks bahwa Havel adalah seorang penggembala ternak, gitu kan. Nah, ini nanti kita akan pelajari nih kenapa seperti ini, ya. Havel adalah seorang penggembala ternak dan Kain mengerjakan tanah. Oke. Nah, di sini ada sebuah konsep, ada sebuah pattern atau pola yang harus kita pahami. Nah, di sini juga bila mana pengertian kita benar, kita akan memiliki pemahaman, oh, ternyata ini toh yang dipercayai oleh orang Yahudi. Iya, dan ini juga yang berlaku buat kita semua bangsa-bangsa. Saudara sekalian, ya, dengarkan di sini. Oke. Yang pertama, pemahamannya adalah Kain menjadi seorang yang mengusahakan tanah. Artinya apa? Petani. Normal. Yes. Dan ini adalah bukan sebuah profesi yang jahat, tidak. Dan ini adalah sesuatu yang normal, karena sebagai anak sulung, Kain itu melanjutkan pekerjaan Adam ayahnya. Ya kan, Adam kan diberikan mandat oleh Hashem, kamu harus mengusahakan tanah. Kamu harus dengan peluhmu kamu harus berusaha mencari rezekimu, mencari parnasamu agar kamu bisa makan. Maka ini diteruskan oleh Kain sebagai anak sulungnya. Normal. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang najis. Sekali lagi, tidak ada yang salah, tidak ada yang najis dengan profesi Kain. No problem. Orang-orang Israel sekarang pun juga banyak yang menjadi petani kok. Dan buah-buahan mereka, hasil tani mereka, kurma, buah, apapun itu, zaitun, anggur, termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Why not? Ya, pahami pemahamannya harus seperti ini. Oke, lanjut. Havel itu memilih untuk menjadi gembala. Nah, karena pilihan Havel untuk menjadi gembala, pengajarannya ada yang mengatakan bahwa sebetulnya Havel ini justru takut terkait dengan kutuk, ya, terkait dengan tanah. Karena kan tanah akan menghasilkan onak duri segala macam. Maka Havel milih aman sebetulnya untuk menjadi seorang gembala. Itu ada satu pengajaran yang berkata demikian. Tapi sebetulnya memang saat itu manusia belum memakan daging. Nah, ternak itu digunakan untuk diambil susunya dan bulunya, untuk dibuat pakaian segala macam. Jadi saat itu mereka sudah mulai mengambil ternak itu, sudah mulai memanfaatkan ternak, sudah mulai diambil susunya dan digunakan bulunya untuk membuat pakaian. Ya, nah, yang terjadi sebenarnya di sini terkait dengan pilihan Kain dan terkait dengan pilihan daripada Havel, terkait dengan profesi masing-masing, dan Hashem membiarkan mereka seperti itu. Dan kalau menurut saya, Hashem melihat bahwa Havel seperti ini, Kain seperti ini, it's good, bagus. Kenapa? Karena Torah sebetulnya sedang menjelaskan transaksi ekonomi yang terjadi pertama kali antara Kain dan Havel melalui metode barter. Ya, mereka tukar-tukaran, dan itulah prinsip ekonomi pertama yang paling primitif, yang paling dasar, yang dikenal oleh manusia. Ya jelaslah, wong baru juga keluar dari Gan Eden, gitu kan, belum ngapa-ngapain, baru mulai start. Ya udah, satu Kain menjadi petani dan satu lagi Havel menjadi menjadi peternak, dan Hashem tidak campur tangan, Hashem tidak melarang, Hashem tidak berkata Kain kamu salah, tidak, ya kan, tidak ada narasi seperti itu. Dan tidak juga Hashem menghardik Havel, ngapain kamu harusnya mengerjakan tanah, tidak. Karena sebetulnya memang itulah yang harus terjadi di dunia ini. Ya, ini dijelaskan oleh Midrash Mizrahi. Jadi artinya memang dari mulai awal pertama kali manusia pertama hidup di dunia, peradaban itu ada. Transaksi ekonomi itu sudah harus terjadi, Bapak Ibu sekalian, dan itulah yang dikehendaki oleh Hashem. Ya, jadi perdagangan, transaksi ekonomi itu sesuatu yang di dalam rencana Hashem, bukan sesuatu yang kotor, bukan sesuatu yang najis gitu, bukan sesuatu yang seperti itu. Pemahamannya harus benar. Ya, nanti saya akan bawa step by step lebih lagi. Kita lanjutkan.
tatanan perekonomian ini selanjutnya berkembang dengan adanya mata uang segala macam, karena kan tentunya makin banyak komoditas, kita manusia makin bisa mengerti, bukan hanya sekedar antara barang hasil tani dengan hasil ternak, ada hal yang lain lagi seperti sebagaimana kita sekarang ini. It's okay, dan ini bukan sesuatu yang buruk. Ini bukan sesuatu yang wah ini setan ini nah, itu maaf ya, itu sih pemahaman yang di luar Torah lah gitu kan. Kalau kita di dalam Torah pemahamannya nggak seperti itu. Nah, dampaknya positif ini yang perlu kita pahami, dan ini yang perlu kita ngerti di dalam intelektualitas kita, Bapak Ibu sekalian. Ini dampaknya positif. Karena semakin banyak peluang dalam melakukan mitzvah. Bayangkan bila mana sistem perekonomian itu hanya tukar-menukar saja, tidak pernah berevolusi. Nah kan? Bayangkan, kita cuma punya sedikit mitzvah, tapi kalau adanya uang, dengan adanya perdagangan, ada yang namanya timbangan. Di situ kita harus dituntut untuk jujur. Ada yang namanya hitungan. Oh, satu ini kira-kira 20 butir. Tapi kita sudah ikat segala macam. Kita harus jujur, harus benar-benar 20 butir. Kita nyatakan 20 butir, harus 20 butir. Nah, itu kan semua diatur dalam hukum Nuh, betul kan? Diatur dalam Torah bagaimana bertransaksi. Nah, justru dengan ini itu semakin positif, kita semakin banyak peluang melakukan mitzvah, melakukan perbuatan baik. Kita tidak melakukan kecurangan, ya kan? Dengan cara kita menghitung uang dengan yang paling simpel, kita belanja lalu kita diberikan kembalian lebih karena kasirnya salah melakukan perhitungan. Kita harus jujur, ini bukan uang saya. Mbak, Mas, ini hitunganmu salah. Kembaliannya harusnya nggak segini. Ini kelebihan 10.000, kelebihan 20.000. Nih ya, silakan hitung lagi. Saya balikan 20.000-nya, saya balikan 10.000-nya. That is mitzvah. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang Tuhan, yang Hashem itu ingin kita lakukan tuh demikian. Jalani kehidupan kita sesuai dengan Torah. Dan Hashem buatkan jadikan sarananya. Jadikan sistem ekonomi makin berkembang. Sekarang dengan ada yang namanya digital, itu membuat peluang kita untuk melakukan mitzvah itu semakin besar. Jadi, kalau orang yang sudah pemahamannya itu adalah di dalam Torah, tidak akan langsung berkata, dunia internet, transaksi digital, wah ini setan ini di sini. Enggak seperti itu. Tetapi justru orang yang sudah memahami Torah, ini sebuah peluang. Ada sesuatu, kalau memang Hashem izinkan ini terjadi, pasti akan ada peluang untuk melakukan mitzvah. Itu orang yang sudah paham Torah, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi kalau pemahaman sebelah itu berkata bahwa dunia itu sudah sedang hancur dengan segala dengan segala keinginannya, kita di dalam Torah ini justru kebalikannya. Dunia ini Hashem bawa semakin kompleks, semakin semakin banyak unsurnya untuk membuat kita bisa melakukan lebih banyak mitzvah. Itu pemahamannya Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus ada di kepala kita. Jadi jangan lagi hindari dunia. Pemahamannya harus benar gitu loh. Jangan lagi berkata bahwa ini ya itu pemahaman yang lama harus dilipat, dibuang dan dibakar. Ya kan? Mulai dengan pemahaman yang baru gitu loh. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi kita juga tahu dampak negatifnya. Semakin banyak juga peluang melakukan pelanggaran. Ya kan? Ya betul, karena dengan dunia digital akan semakin ada jenis-jenis kejahatan baru. Ya itulah. Karena memang dunia itu dunia ini Hashem harus jaga, harus balancing antara baik dan buruknya agar free will-nya akan senantiasa ada gitu loh, senantiasa seimbang. Ini semua sebetulnya kalau kita melihatnya dengan benar, ini adalah opportunity atau kesempatan buat kita melakukan mitzvah. Makin banyak lagi kita bisa mengumpulkan mitzvah Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, justru pemahaman ini yang harus ada di dalam kita. Nah, sayangnya ya, orang lain itu di luar Yudaisme, di luar Yahudi dan Yudaisme, di luar Torah, itu pemahamannya beda gitu kan. Dalam Yahudi dan Yudaisme, aktivitas ekonomi itu menjadi hal penting dalam kehidupan. Hal yang penting dalam kehidupan. Nah, sampai-sampai
ada mitos negatif Yahudi menguasai dunia tadi kan di dalam apa namanya di dalam pembukaan saya bilang seperti itu. Dari mana ini datangnya? Karena ada kelompok orang yang memiliki paham bahwa uang adalah sumber dari segala kejahatan. Mereka tidak mau menyentuh padahal mereka butuh. Itu loh Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi maksudnya mereka tahu bahwa mereka hidup di dunia ini butuh uang, butuh sistem perekonomian, tapi mereka juga tersandra oleh pemahaman mereka sendiri. Dunia ini sedang hancur dengan segala keinginannya. Uang adalah sumber daripada segala kejahatan. Tapi gimana ya? Benci tapi rindu, gitu kan kira-kira seperti itu. Maka akhirnya orang-orang yang demikian ini, yaitu yang contohnya di abad pertengahan di Eropa, akhirnya memberikan sistem keuangan mereka dikelola oleh orang-orang Yahudi saat itu. Ya mereka berkata bahwa oh ya Yahudi kan apalagi di doktrin kan Yahudi itu turunan setan lah apa segala macam. Akhirnya mereka berikan satu contoh seorang rabi yang saya pernah berikan contohnya adalah seorang rabi yang luar biasa yang menjadi menteri perekonomian Spanyol, kerajaan Spanyol zaman abad pertengahan, zaman ketika Christopher Columbus itu hidup, yaitu Don Isaac Abarbanel, Rabi Isaac Abarbanel. Dia orang Yahudi, dia menteri keuangan. Kenapa ya? Karena itu raja dan ratunya itu mereka punya paham bahwa kita nggak boleh pegang duit, kita nggak boleh nih, bahaya. Nanti bisa-bisa Tuhan murka sama kita. Maka kasihlah kepada orang Yahudi, gitu kan? Nah, tapi ketika mereka sukses dituduh curang, dituduh mereka itu menguasai dunia lah ini segala macam. Padahal sebetulnya itu karena pemahaman mereka sendiri yang yaitu tadi aneh. Tuhan itu justru membuat sistem ekonomi ini agar manusia itu bisa melakukan Torah, memiliki kesempatan melakukan mitzvah lebih banyak, karena sebetulnya dengan sistem perekonomian, Bapak Ibu sekalian dengar baik-baik, ini yang sebetulnya yang terjadi itu adalah hubungan antar manusia. Ya kan, dengan sistem perdagangan kita bisa membuka hubungan dengan banyak sekali orang. Ya kan, dengan orang ini, dengan orang itu, bahkan sekarang udah lintas negara. Ini kesempatan melakukan kebaikan, kesempatan melakukan mitzvah. Itu pemahaman yang benar, Bapak Ibu sekalian. Tapi justru itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar daripada pemahaman Torah. Sayang sekali. Akhirnya mereka membuat teori-teori aneh-aneh itulah seperti itu. Padahal sebenarnya tidak. Nah, untuk itulah ya, atau ada mitos positif juga, ada mitos positif. Yahudi itu khusus, ya kan, spesial, punya berkat khusus, ya walaupun sebenarnya nggak make sense juga. Padahal sebenarnya buat orang Yahudi simple, ya lakukan hidup aja lah, gitu loh. Seperti itu simple, ya. Nah, mitos positif ini berkata benar Yahudi adalah anak sulung, benar Yahudi adalah bangsa pilihan dan memiliki berkat khusus, tapi berkat itu dalam kapasitas membawa Torah dan mengajarkan kepada bangsa-bangsa. Artinya ini pemahaman yang benar, Bapak Ibu sekalian. Benar bahwa Yahudi adalah anak sulung, benar bahwa Yahudi adalah bangsa pilihan, tapi itu semua dalam kapasitas membawa Torah. Bukan untuk menguasai dunia lalu ngobok-ngobok seenak-enaknya, tidak seperti itu. Pahami dengan benar, ya. Nah, dalam hal ekonomi, setiap manusia dari bangsa apapun memiliki hak dan kesempatan yang sama. Hashem buka untuk semua kita kok. Sistem ekonomi tidak berlaku hanya untuk orang Yahudi saja. Manusialah yang mengkotak-kotakan. Ini najis, gua nggak mau. Dengan pemahamannya sendiri kan. Kalau yang najis kasih Yahudi, gitu kan. Padahal kebodohannya sendiri. Ketika Yahudi sukses, dia keturunan setan. Nah, gimana caranya coba? Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ya, di sini saya harap kita semua sekarang sudah bisa memahami bahwa kita harus justru semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini apapun itu, ya memang betul ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Dan justru untuk itulah sehingga kita bisa melakukan free will. Nah, justru untuk itulah kita bisa ada kesempatan untuk melakukan mitzvah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ya, Talmud saking pentingnya sistem ekonomi ini, Talmud dalam Syabat 31a, Rava, rabi besar di Talmud berkata, ketika seseorang dinilai di pengadilan Tuhan setelah selesai masa hidupnya, pertanyaan pertama yang ditanyakan kepadanya adalah ini, Bapak Ibu sekalian. Ini akan mengejutkan kita, ini akan mengejutkan banyak orang gitu loh. Yang ditanya itu bukan siapa agamamu, apa agamamu, apa kepercayaanmu, siapa Tuhan lu atau apa segala macam. Enggak. Yang ditanyakan itu bukan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Yang ditanyakan, dengar baik-baik, ini kalau nggak percaya silakan cek
di dalam Talmud, Traktat Syabat 31a. Pertanyaannya adalah, apakah selama hidupmu engkau melakukan proses jual beli dengan penuh integritas? Dagang lu gimana, bos? Ya kan, Hasyim ngomongnya kira-kira gitu kan. Lu selama bekerja gimana, bos? Jujur apa enggak? Integritas apa? Nah, ini pemahamannya sangat dalam, Bapak. Pemahaman ini sangat dalam, ya. Bukan artinya berarti bukan bahwa sistem perekonomian itu segalanya, bukan, tetapi sekedar tool, sekedar alat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Tadi saya jelaskan bahwa di dalam sistem perekonomian, apapun yang terlibat di situ, itu adalah kesempatan manusia melakukan mitzvah. Baik antar manusia maupun manusia terhadap hal yang lain. Alam, hewan, ataupun yang lainnya. Contoh paling gampang. Sistem perekonomian itu melibatkan dari hulu sampai hilir. Ada petani yang melakukan penanaman. Si petani ini harus benar melakukan penanamannya, ya kan? Harus memperhatikan tanahnya, tidak ngawur, tidak juga meracuni tanah, segala macam. Sustainable bahasa gitu kan? Atau melibatkan peternak. Nah, si peternak ini juga tidak boleh semena-mena terhadap hewan ternaknya. Harus diberikan kandang yang layak, yang baik, segala macam. Itu kan hubungan antara manusia dengan alam, betul kan? Nah, itu terlibat di situ. Nah, lanjut lagi. Setelah itu menghasilkan daripada hasil tani ataupun hasil ternak, masuk ke dalam sistem perekonomian. Ada jual beli. Tidak boleh juga ada orang yang dirugikan. Ya kan? Tidak boleh bisa tiba-tiba enggak mau, mau jual, saya mau beli hanya dengan keadaan sekian. Tekan harganya. Harganya harus segini. Kalau enggak, aku enggak mau. Busuk hasil tanimu. Enggak boleh seperti itu. Sistem perekonomian harus adil, harus juga memperhatikan dia, si petani, si peternak sudah bersusah payah memberikan hidupnya untuk bertani, menghasilkan, ada ongkos yang di situ, hargailah dengan layak. Setiap orang layak untuk hidup, setiap orang juga mau untuk hidup dengan layak. Sama. Jadi tidak boleh ada saling menekan segala macam. Masuk lagi ke dalam pasar induk. Di situ juga harus terjadi lagi hubungan antar manusia. Ayo sini, silakan. Ini 1 ton sekian, 1 ton sekian. Timbangannya benar atau tidak? Harganya benar atau tidak? Cara perhitungannya benar atau tidak? Tidak ada yang dimanipulasi di situ. Terlibat semua kan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, justru di pasar inilah, di dalam supply chain dari mulai hulu sampai hilir, itu banyak sekali mitzvah yang potensi mitzvah yang bisa kita lakukan. Dan Tuhan mau kita terlibat di situ agar kita bisa melakukan mitzvah dan kita bisa membawa dunia ini kepada level yang lebih tinggi, yaitu ketika Torah. Itu intinya, Bapak sekalian. Itulah juga kenapa Talmud Syabat 31a bertanyanya demikian, memberikan pengajarannya demikian. Bukan berarti Tuhan itu nggak ngerti gitu loh. Bukan berarti Tuhan itu, emang Tuhan maha tahu kan? Kenapa perlu nanya sih? Enggak. Ini sama aja seperti pertanyaan kepada Adam dan Hawa ketika dia baru pertama kali makan. Ini cuma sekedar basa-basi. Apa yang sudah kamu lakukan? Kan gitu kan Tuhan nanya. Emang Tuhan nggak tahu apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Sama juga dengan pertanyaannya diberikan kepada Kain. Di manakah saudaramu? Emang Tuhan nggak tahu apa yang sudah Kain lakukan? Tahu. Tapi ini sebetulnya sekedar basa-basi dan sekedar memberikan pengajaran kepada kita bahwa ini loh yang penting. Nanti ini yang bakal kita diminta pertanggungjawaban ketika kita hidup selesai di dunia ini. Ini gitu loh. Bukan berapa lama kamu puasa. Bukan berapa lama kamu lakukan tefillah. Enggak. Ini loh. Apakah selama hidupmu engkau melakukan proses jual beli dengan penuh integritas? Artinya bagaimana engkau hidup di dunia ini dengan alam, dengan sesamamu seperti apa? Gitu. Ya kan? Dari sini kita mengerti Bapak Ibu sekalian bahwa di sini ini menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa. Dia nggak pusing. Kalau Tuhannya nggak maha kuasa, maka dia akan berkata, siapa Tuhanmu? Gua bukan nih. Tuhannya gue ya. Lu ngomong gue lu. Kalau lu nggak ngomong gue, Tuhannya kamar sebelah, kayak kata di Pak Julian tuh, kamar sebelah. Masa seperti itu? Itu berarti Tuhannya ada banyak begitu kan?
ini karena Tuhan yang Maha Kuasa, dia tahu ya, dia pasti balik sama gua lah. Gua satu-satunya Tuhan gitu loh. Saya satu-satunya Tuhan. Akulah satu-satunya Tuhan. Ya kan? Ya pasti nanti bahkan urusannya sama saya. Yang sekarang yang penting adalah gimana hidupmu di dunia. Itu Bapak Ibu sekalian. Saya harap di sini kita bisa memahami ya. Jadi disinilah sebetulnya orang Yahudi itu sudah paham dari zaman kapan itu sudah paham. Dan maka dari itu mereka terlibat dalam kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka ada di universitas, mereka riset dengan sungguh-sungguh. Dengan cara apa? Agar apa? Membawa kehidupan itu bisa lebih baik gitu loh. Dalam urusan bisnis, mereka juga berbisnis dengan baik. Mereka kelola dengan benar. Agar apa? Agar kehidupannya meningkat seperti itu. Ya, jadi ini sebetulnya sesuatu yang simple, sesuatu yang sesuatu yang sederhana, tetapi dibuat orang yang nggak ngerti Torah itu dibuat nggak karu-karuan. Baruch Hashem kita sudah ketemu Torah, Baruch Hashem Bnei Noah Indonesia sudah ketemu Torah, sehingga harapan saya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Ini Bapak-Ibu sekalian, tidak ada lagi false belief ataupun pemahaman-pemahaman yang salah di dalam hidup kita. Nggak perlu lagi kita bertanya, rahasia sukses orang Yahudi apa ya? Resep sukses orang Yahudi apa ya? Nggak ada. Torah. Dan ini sebetulnya ini. Sebetulnya ini. Bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana kita memperlakukan kehidupan kita terhadap alam, terhadap sesama kita. Luar biasa ya, ini membuka mata kita seharusnya. Oke, hubungan antar manusia adalah sarana untuk melakukan Torah itu, Bapak-Ibu sekalian. Yang penting itu hubungan antar manusia. Jadi kalau kita memahami ini ya, kalau kita berbisnis, kalau kita bekerja, apapun itu bukan untuk kita mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita fokusnya adalah keuntungan sebanyak-banyaknya, kita injak orang. Bodoh amat. Lu rugilah. Lu matilah. Yang penting gua hidup. Yang penting gua untung. Itu kan kalau fokusnya itu. Tapi kalau fokusnya adalah hubungan antar manusia, kita hargai. Oh iya, dia juga ada usaha di sini ya. Dia juga ada sesuatu yang dia keluarkan di sini. Dan dia juga mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Oke, mari kita sama-sama hidup. Itu yang Hashem inginkan. Itulah sebetulnya ketika seluruh umat manusia itu ada di level itu saja, Be'ezrat Hashem, penebusan terakhir itu segera terjadi, Bapak-Ibu sekalian. Nah, sekarang itu semua dimulai dari kita. Dari kita yang belajar Torah ini, dimulai dari kita. Dan mudah-mudahan itu bisa bergulir terus bagai bola salju, makin besar, dan makin besar. Sistem ekonomi adalah salah satu sarana untuk menjalankan hubungan antar manusia. Ya, bukan sesuatu yang dari setan, bukan sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang najis, nggak ada. Yang bila mana dilakukan dengan adil dan benar sesuai dengan Torah, artinya kita bisa menghadapi pertanyaan ini, bagaimana proses jual beli kita di dunia ini, gitu loh sekalian. Manusia harus menjadi perhatian utama. Ingat, manusia harus menjadi perhatian utama dalam sistem perekonomian. Jangan sampai ada manusia ditindas, dirugikan, diperlakukan tidak hormat, dan lain-lain. Rabbi Cohen dalam syiur beliau yang terakhir bersama dengan kita membahas tentang sistem perekonomian, dan beliau berkata, tidak ada satu sistem perekonomian pun yang menjadi rujukan. Apapun sistem perekonomiannya, bisa terpusat, bisa terdesentralisasi, terserah, selama manusia yang menjadi perhatian utama. Jangan ada yang ditindas, jangan ada yang dirugikan. Silahkan lakukan sistem perekonomian apapun. Itu Bapak-Ibu sekalian. Ya, sistem perekonomian itu mencakup keseluruhan aspek, mulai dari berlaku adil, ya kan, terhadap pemilik barang, memastikan tidak merugikan orang lain dengan timbangan yang benar, memastikan mengambil keuntungan yang wajar, tidak mencekik segala macam. Itu semua itu ada di situ. Jadi hiduplah dengan di dunia ini, jalanilah kehidupan di dunia ini dengan santai, dengan sukacita, dan tentunya dalam integritas Torah. Itu Bapak-Ibu sekalian. Nah, lanjut ya, luar biasa ya. Oke. Sistem perekonomian mencakup pemberian nilai, baik itu suatu barang, jasa, dan secara langsung nilai dari sesama manusia. Itu yang perlu kita pahami. Sistem pengupahan, apakah itu dilakukan dengan fair atau justru semena-mena? Nggak boleh kita mengupah orang dengan semena-mena. Jangan ya. Penentuan nilai atau harga suatu komoditi, apakah dilakukan dengan fair atau ada tekanan tertentu? Ya, monopolikah atau apakah, atau pengaturan harga
Yang penting kelompok tertentu yang untung, kelompok yang lain sebodoh amat, terserah. Itu nggak boleh, itu nggak fair. Ya. Bila mana kita memahami prinsip Torah, bahwa sistem ekonomi adalah sarana untuk berinteraksi dengan manusia sesuai prinsip Torah, di mana manusia menjadi aspek yang utama, bukan nilai keuntungan atau barang, ditambah dengan pemahaman bahwa setiap manusia adalah B'Tselem Elohim, maka kita terjun dalam sistem perekonomian, kita akan melakukannya dengan integritas, yaitu dengan standar Torah. Jadi malam ini Bapak-Ibu sekalian, setiap kita yang mendengarkan Siur Torah ini, setiap member Bnei Noah Indonesia, komunitas Bnei Noah Indonesia, saya harap mulai dalam malam ini tidak ada lagi keraguan untuk terjun di dalam kehidupan kita, untuk terjun di dalam sistem perekonomian, dalam kapasitas apapun, baik itu bisnis, baik itu kita bekerja, baik itu kita mengolah tanah menjadi petani, baik itu kita menjadi peternak, baik itu kita menjadi memproduksi sesuatu apapun, tapi terjun dengan integritas, yaitu sesuai dengan standar Torah. Ya, maka dari itu Bapak-Ibu sekalian, dengan pemahaman ini kita bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Rabban Hillel. Rabbi Hillel yang ditanya, berikan kepadaku intisari daripada Torah. Ada orang yang nanya begitu. Rabban Hillel berkata, jangan lakukan kepada sesamamu apa yang kamu sendiri tidak suka. Itulah keseluruhan Torah, sisanya hanyalah penjelasannya. Ya, karena Torah itu mengatur bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Itu. Bagaimana kita memperlakukan alam, bagaimana kita memperlakukan hewan. Seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Oke, paham ya? Luar biasa.